Perkenalkan, saya Aulia Ramantan Ervinda dengan NIM Q002308 dari kelompok B10. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait anatomi gineuropatika dan reproduksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, ini ada vaskularisasi penis. Nah, penis itu mempunyai 3 vena pengumpul yang melaksanakan aliran darah keluar. Yang pertama ada vena dorsal superficial yang terbentuk dari pembuluh vena berukuran kecil di kulit, lalu lemak sebutan, dan fascia superficial penis. Lalu ada vena dorsal profunda awal yang akan mengeluarkan pengumpul vena kedua yang memberikan veniplex kepala penis. Lalu ada vena spons yang menonjol sebagai pengumpul vena ketiga mencapai bulbus penis, di mana mereka ini menerima vena bulbar berukuran kecil. Lalu suplai darah arteri ke penis terjadi melalui arteri pudenda eksternal dan internal. Nah, terus arteri pudenda eksternal ini dimulai dari dinding internal arteri femoralis pada 2,5 sampai 2,7 cm di bawah ligamen inguinalis. Nah, dalam beberapa kasus, sekitar 8%, arteri ini dimulai oleh 2 batang, maju dan mundur. Nah, arteri pudenda interna adalah sumber utama suplai darah ke penis. Tindakan ini itu menghilangkan batang depan arteri iliaka interna secara independen pada 50% kasus. Terus, dalam kasus yang tersisa, itu arteri ini dikeluarkan dari arteri melalui satu batang dengan gluteal bawah, yaitu 36%, atau batang umum dengan arteri gluteal atas dan bawah sekitar 4%, atau dengan gluteal atas 8%, atau dengan juga arteri obturator sekitar 2%. Nah, selain itu, dalam suplai darah arteri penis, ambil bagian arteri bulbar, uretra, dorsal, dan dalam penis. Lalu ada mekanisme ereksi. Nah, mekanisme ereksi ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Nah, rangsang atau stimulus seksual ini akan diproses pada jarak supraspinal di area perioptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Lalu, impuls dari SSP, hipotalamus dan hipokampus ini dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4. Sedangkan inhibisi ereksi dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3. Nah, reseptor eferen ini menuju sentrum. Lalu eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberi efek berupa relaksasi otot polus corpus cavernosus penis yang dilatasi oleh arteri helicane dalam corpus cavernosum, sehingga darah itu masuk mengisi cavernae. Lalu tunika albugenia ini teregang sehingga vena-venanya ini menembus tunika yang terjepit. Nah, dengan cara ini itu aliran keluar dari jaringan erektil yang dihambat sehingga tekanan interna meningkat dan tetap mempertahankan dalam keadaan demikian. Nah, panjang dan diameter penis ini bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Lalu ada mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi ini terdiri dari 2 proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Nah, emisi ini itu proses transmisi cairan semen ke dalam uretra. Kalau ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, lalu reseptor eferen oleh nervus pudendus ini oleh nervus pudendus segmen lumbalis 1-3 efektor. Lalu saya akan menjelaskan tentang glandula aksesoria. Nah, ini tuh glandula aksesorianya. Ini ada ren, ini ureter, ini testis, lalu
ini tuh vesica urinaria. Nah, ini penis. Nah, ini kalau yang ini tuh glandula bulboretalis, ini prostat. Kalau yang ini glandula vesicula. Nah, ini tuh ductus deferensnya ini. Itu. Nah, ini ada vesicula seminalis. Nah, struktur umumnya itu terdiri dari 2 buah organ berlobus, lalu terletak pada permukaan posterior vesica urinaria. Lalu, ductus deferensnya ini di sisi medial vesica seminalis. Nah, fungsinya ini untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Lalu sekretnya ini mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, lalu dinding vesica seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi, lalu mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, lalu sperma keluar dari uretra, begitu. Nah, vaskularisasinya itu yang pertama arteri, itu ada vesicalis inferior dan rectalis media. Lalu ada vena. Nah, venanya ini bermuara ke vena iliaca interna. Terus ada infrasi. Nah, ini tuh berasal dari plexus prostaticus cabang plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae, begitu. Lalu ada glandula prostata. Nah, struktur umumnya ini terletak antara kolom vesicae dan diafragma urogenitale. Lalu difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Lalu muara pada uretra pars prostatica ini melalui ductus prostaticus. Nah, pada glandula prostata ini ada 5 lobus, yaitu anterior, medius, posterior, lateral, dextra, et sinistra. Dan ada 4 zona, yaitu transisional, periuretral, sentral, dan perifer. Lalu fungsi dari glandula prostata sendiri itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan frustase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Lalu sekret prostata ini bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Lalu ada glandula bulboretralis. Nah, glandula struktur umumnya ini itu terletak di dalam diafragma urogenitale. Terus di bawah musculus sphincter uretra externum. Nah, salurannya ini akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Lalu homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Fungsinya sendiri itu untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, yaitu cairan mukus untuk pelemas sebelum berhubungan seksual. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang fertilisasi dan implantasi embrio. Di sini ada anatomi OGF interna. Yang pertama itu ada ovarium. Nah, ovarium ini homolog dengan testis. Letaknya itu di fossa ovarica. Fungsinya untuk endokrin, yaitu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dan eksokrin itu menghasilkan ovum. Nah, struktur anatomi dari ovarium ini, yang pertama ekstremitas tubaria dan uterina. Lalu ada margo mesovaricus dan libera. Lalu yang terakhir ada fascies ovari lateralis dan medialis. Nah, lalu ligamentenya itu ada 3, yaitu mesovarium, itu duplikator dari peritoneum. Lalu ada ligamentum suspensorium ovari, itu ligamen infundibulopelvicum, yaitu duplikator peritoneum juga. Lalu yang terakhir ada ligamentum ovari propium, itu gubernaculum superior. Nah, lalu ada vaskularisasinya. Yang pertama itu arteri. Itu terdiri dari arteri ovarica, cabang dari aorta abdominalis, dan ada ovaricus arteri uterina, cabang dari arteri iliaca interna. Lalu ada vena. Nah, vena ini terdiri dari plexus venosus pampiniformis. Itu ada 2 vena, yaitu vena ovarica dextra, itu vena cava inferior, dan
vena ovarica sinistra, yaitu vena renalis sinister. Lalu ada limfe, yaitu itu para aorticus yang ada di daerah lumbar. Lalu ada inervasinya, ada simpatis dan parasimpatis kan. Nah, kalau yang simpatis itu ada plexus ovaricus dan plexus hippocraticus superior. Kalau parasimpatis itu ada plexus hippocraticus inferius. Lalu ada tuba fallopi ini. Nah, tuba fallopi itu fungsinya untuk menyalurkan oosit dan tempat fertilisasi. Terus ada fiksatornya itu ada mesosalpin. Lalu strukturnya itu dari lateral ke medial itu ada infundibulum, ampulla isthmus, pars intramural. Nah, lalu ada vaskularisasi dan inervasinya. Yang pertama itu ada arteri. Ini ada arteri ovarica cabang aorta abdominalis, itu seperti lateral. Lalu ada arteri uterina cabang arteri iliaca interna, itu 2/3 medial. Nah, lalu ada vena. Venanya ini ada plexus venosus pampinoformis seperti lateral, dan ada plexus uterina, itu dari vena iliaca interna 2/3 medial. Lalu ada limfe. Ini tuh mengikuti arteri menuju ke lymphonotus lumbales. Lalu inervasi simpatis itu ada nervus hypogastricus. Lalu ada inervasi parasimpatis itu dari nervus vagus dan nervus splenici pelvici. Lalu yang ketiga ada uterus. Itu fungsinya untuk tempat perkembangannya embrio dan fetus hingga kelahiran. Letaknya itu di pelvis minor. Terus ada struktur eksterna dan interna kan. Nah, struktur eksternanya ini ada fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Kalau struktur internanya itu ada cavum, isthmus, dan canalis cervicis. Nah, lalu ada exvationnya itu ada vesicutorina dan rectouterina. Lalu ada ligamenta. Ada 4 ligamenta, yaitu ligamenta teres uteri, itu dari gubernaculum posterior melingkupi bagian anterior sampai dengan labia majora. Lalu ada ligamentum uteri, itu lebar ya. Terus ada ligamentum uterosacralia. Nah, itu tuh memfiksi cervix ke arah posterior, ke arah rectum. Lalu ada ligamen cardinale, itu transversum cervix, itu menarik cervix ke lateral pelvis begitu. Lalu posisi uterus itu ada 2, antefleksi dan anterversi. Nah, ada vaskularisasi dan inervasinya juga. Kalau vaskularisasi itu ada arterina uterina cabang arteri iliaca interna, dan ada vena uterina menuju vena iliaca interna. Lalu ada vena ovarica menuju ke vena cava inferior dan vena renalis sinistra. Lalu inervasinya itu yang simpatis itu ada plexus uterovaginalis, itu kontraksi uterus, dan lalu ada yang parasimpatis itu nervus splenici pelvici, itu vasodilator. Nah, yang terakhir ada vagina, fungsinya untuk ovulasi. Letaknya itu di cervix sama dengan vestibulum vaginae. Terus strukturnya itu fornix anterior, lateral, dan posterior. Lalu ostium vaginae juga. Banyak ya. Lalu sphincter muskulinya itu ada 4, yaitu musculi pubovaginalis, sphincter uretexternum, musculi sphincter uretrovaginalis, dan musculi bulbus spongius. Nah, vaskularisasi dan inervasi. Nah, yang pertama itu ada vaskularisasinya, yaitu ada
vaginalis, arteri uterina, ada arteri vaginalis, dan arteri pudenda interna. Lalu ada plexus venosus vaginalis, itu dari vena illiaca interna. Terus ada limfo, itu ada nullius illiaca interna, eksternal, lalu ada inguinalis juga. Lalu ada inervasi, yaitu simpatisnya, itu ada plexus uterovaginalis. Terus kalau parasimpatisnya itu ada nervus cavernosi clitoridis. Lalu ada sensorik motoris, itu ada nervus pudendus. Itu. Lalu ini fertilisasi. Nah, apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi itu suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan. Nah, apabila proses pembuahan itu terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan zigot. Nah, tempat terjadinya fertilisasi ini di tuba Fallopi. Nah, fertilisasi sendiri ini berfungsi sebagai mengaktifasi ovum agar bisa memulai proses pembuahan yang membuat jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid hingga menurunkan materi genetik pada anak. Nah, ada beberapa syarat yang diperlukan agar proses fertilisasi ini tercapai gitu. Di antaranya ada yang pertama itu ada hubungan kontak antara ovum dan sperma. Lalu ada proses masuknya sperma ke dalam ovum, lalu terjadinya penggabungan bahan genetik dari ovum maupun sperma. Lalu yang terakhir itu terjadinya proses aktivasi metabolik ovum akan memungkinkan dimulainya tahap perkembangan. Nah, proses fertilisasi pada manusia ini, selama proses pembuahan itu, sperma dan ovum akan bersatu di salah satu saluran tuba dan membentuk zigot kan. Kemudian zigot ini akan berjalan menuruni tuba Fallopi, lalu berubah menjadi morula. Setelah itu mencapai rahim, morula ini akan berkembang menjadi blastosista atau embrio. Nah, embrio ini kemudian akan menempel dan bertanam pada lapisan dinding rahim. Proses ini disebut dengan implantasi. Nah, apa itu tahapan dalam fertilisasi itu? Yang pertama itu masuknya sperma. Nah, masuknya sel sperma dari vagina ini tidak secara otomatis membuahi ovum yang telah dilepaskan oleh ovarium selama masa ovulasi. Jadi sperma tersebut itu akan terlebih dahulu melalui proses adaptasi atau yang disebut juga dengan kapasitasi. Nah, proses kapasitasi ini dimulai dengan peningkatan ion kalsium dengan sperma sehingga ekornya ini bisa bergerak lebih gesit gitu. Lalu ketika jaraknya ini semakin dekat dengan sel telur, antigen pada permukaan sperma ini akan menghilang agar sperma itu mencapai sel telur begitu. Lalu sel sperma dan sel telur ini bertemu kan. Nah, tahapan selanjutnya itu proses fertilisasi adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, untuk mencapai tahap ini tuh sebenarnya itu nggak gampang. Nah, sel telur ini mempunyai zona pelukida yang tebal dan berpotensi membentuk sperma tidak mampu penetrasi atau memasuki ovum sehingga pembuahan bisa gagal. Nah, agar bisa bertemu dengan ovum ini, sperma harus berjalan sepanjang 18 cm dari leher rahim menuju ke tuba Fallopi. Nah, waktu paling cepat untuk sperma itu sampai ke sel telur itu 45 menit. Terus ketika sel sperma ini bertemu dengan ovum, itu tidak langsung terjadi pembuahan. Untuk membuahi ovum itu sperma masih membentukkan protein pH30 atau fertilin. Nah, fertilin tersebut ini digunakan untuk meleburkan dua membran pada sel telur dan sel sperma sehingga sperma itu bisa masuk ke dalam ovum. Nah, pada tahap ini tuh sel sperma akan melepaskan ekornya termasuk ke
termasuk bagian mitokondria yang terletak pada dangkal ekor dari sperma. Nah, bagian mitokondria ini itu berfungsi sebagai penghasil energi untuk mendukung pergerakan sperma menuju ovum. Setelah itu terjadi pembuahan. Nah, waktu yang diperlukan oleh kedua sel untuk melakukan pembuahan ini sekitar adalah 24 jam. Setelah itu, sel telur yang telah dibuahi ini masih memerlukan sekitar 3-4 hari untuk bisa mencapai rahim. Nah, lalu tahap terakhir dari fertilisasi ini adalah aktivasi, yakni respon ovum terhadap pembuahan yang dilakukan oleh sel sperma. Nah, pertama-tama tuh ovum akan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya polispermi, itu pembuahan oleh lebih dari satu sel sperma dalam rentang 24 jam setelah pembuahan terjadi. Nah, sel telur akan berkembang menjadi zigot dan tumbuh sebagai embrio dalam waktu 5-10 hari kemudian. Nah, embrio tersebut akan menempel dan tertanam di lapisan dinding rahim. Proses ini itu disebut juga dengan implantasi. Nah, ketika usia kehamilan sudah mencapai 9 minggu, embrio akan berkembang menjadi fetus atau janin yang akan terus berkembang dalam waktu kurang lebih 9 bulan hingga ia dilahirkan ke dunia. Nah, bisa jadi kan kalau fertilisasi itu tidak berhasil, itu karena jadi kehamilan yang merupakan tanda bahwa fertilisasi berhasil. Ketika fertilisasi itu gagal, maka sel telur itu tidak aktif. Itu. Lalu ada implantasi. Nah, implantasi itu tahap proses kehamilan di mana embrio terbentuk setelah pembuahan menempel dan melekat pada dinding rahim atau endometrium. Nah, tahap ini tuh jadi setelah embrio bergerak dari tubuh Fallopi, tempat fertilisasi umum jadi menuju ke rahim. Proses implantasi dimulai setelah embrio berhasil mencapai rahim, biasanya sekitar 6-12 hari setelah pembuahan. Setelah mencapai rahim, embrio ini akan berusaha untuk melekat pada dinding rahim yang telah menebal sebagai persiapan untuk menerima embrio dan mendukung pertumbuhannya. Nah, saat embrio berhasil menempel pada dinding rahim, proses ini dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil di endometrium yang mengakibatkan pendarahan ringan. Nah, ini tuh biasa dikenal sebagai implantasi. Gitu. Nah, setelah tahap implantasi, proses kehamilan akan berlanjut dengan perkembangan embrio menjadi janin yang lebih kompleks. Proses ini tuh akan melibatkan pembentukan organ-organ dan sistem tubuh pada janin yang sedang berkembang. Nah, proses implantasi itu tahap penting dan kritis dalam proses reproduksi dan bisa berbeda untuk setiap perempuan dan setiap kehamilan. Nah, selama tahap ini, embrio itu akan mulai membentuk hubungan dengan pembuluh darah ibu untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen yang diperlukan pertumbuhan dalam rahimnya. Gitu. Lalu ada uropoetika. Nah, lalu ada proses perjalanan urin. Nah, urin ini hasil penyaringan darah oleh ginjal yang berisi racun dan limbah, kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin sendiri terjadi di dalam ginjal. Jika proses ini mengalami gangguan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dalam urin yang dikeluarkan bersamaan dengan sisa-sisa metabolisme seperti racun dalam urea. Nah, tahapan urin sendiri itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi ini proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Ini tuh sekitar 20% darah melalui ginjal untuk melakukan penyaringan. Tujuannya untuk menghilangkan sisa metabolisme dalam darah. Secara spesifik, tahap filtrasi ini terjadi
terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman atau kantong pelindung itu yang juga menyimpan hasil fermentasi. Nah, glomerulus ini berperan untuk menyaring protein dari darah dan limbah. Nah, urin yang keluar dari proses penyaringan ini disebut dengan urin primer. Lalu urin primer ini dan juga urea di dalamnya merupakan hasil amonia yang sudah terakumulasi. Nah, hal ini berlangsung saat organ hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Lalu yang kedua ada tahap reabsorpsi. Ini tahap pembentukan urin berikutnya. Nah, pada proses ini urin primer akan diserap kembali oleh tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Tujuannya itu untuk menyaring kembali air, natrium, asam amino, dan zat gizi lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh ke aliran darah. Nah, setelah disaring, urin ini bergerak secara osmosis dari konsentrasi tinggi ke yang rendah. Nah, urin yang dihasilkan itu dari tahap reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Lalu ada augmentasi. Nah, tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Tahap augmentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan pengumpul. Nah, di waktu yang sama, zat yang berkonsentrasi tinggi seperti kalsium dan kalium yang berasal dari pembuluh kapiler ini juga mengalir ke tubuh. Selanjutnya, urin akan mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter dan ditampung di dalam kandung kemih. Nah, terakhir, urin ini akan mengalir ke uretra untuk dikeluarkan. Nah, lalu ada ginjal. Ginjal ini salah satu proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Fungsi ginjal sendiri itu untuk menyaring darah, membuang limbah serta cairan yang berlebih dalam tubuh, yang nantinya dibuang bersamaan dengan urin. Selain itu, ginjal juga berperan menyeimbangkan kadar air serta elektrolit tubuh. Nah, lapisan pembungkusnya itu dari profunda ke superficial ada kapsula fibrosa, perinephral fat, fascia renalis, dan parenteral fat. Lalu fiksatornya itu untuk menyengkong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Itu ada fascia renalis, arteria atau vena renalis, corpus artificium. Lalu ada korteks ginjal itu terdiri dari kolumna renalis seperti ini dan arcus corticalis. Lalu ada medula ginjal itu ada piramid renalis, papilla renalis, calyx minor, calyx major, pelvis renalis, dan sinus renalis. Nah, lalu ada ureter, itu organ yang berperan dalam proses terbentuknya urin. Nah, dalam hal ini ureter ini berfungsi dalam saluran yang membawa urin hasil penyaringan dari ginjal menuju ke kandung kemih. Selama proses ini, otot-otot pada dinding ureter ini akan berkontraksi dan mengendur supaya urin turun dari ginjal. Lalu ada penyempitan ureter, itu ada uretero-pelvic junction, itu pertemuan pelvis renalis dengan ureter. Lalu saat ureter menyilang bifurcatio di arteri iliaca communis di tepi apertura pelvis superior. Nah, lalu saat ureter memasuki vesika urinaria, lalu tiga penyempitan tersebut yang merupakan lokasi tersering terjadinya uretrogitiasis atau batu ureter begitu. Nah, lalu ada vesika urinaria. Fungsinya itu untuk menampung urin yang dibawa oleh ureter. Nah, vesika urinaria ini dindingnya itu akan mengencang dan mengendur supaya urin bisa tetap tersimpan. Kandung kemih ini umumnya dapat menyimpan sekitar 300-500 mili urin selama 2-5 jam. Nah, vesika urinaria ini ada struktur eksterna dan struktur interna. Yang struktur eksterna itu ada apex vesicae, basis posterior vesicae, fascia superior vesicae, fascia inferolateralis, dan column vesicae. Nah, kalau struktur interna
itu ada tunica serous, tunica muscularis, terdiri dari musculus destrusor dan musculus sphincter vesicae, lalu ada tunica submucosa dan tunica mucosa. Lalu ada trigonum vesicae leotadi dan muara ureter. Lalu ada plica interureterica dan uvula vesicae. Lalu ada uretra. Nah, setelah proses pembentukan urin selesai, urin ini akan dikeluarkan melalui uretra. Uretra itu merupakan saluran kencing yang menghubungkan kandung kemih dengan tempat penyimpanan urin dan lubang saluran kemih. Nah, itu tuh ada pars preprostatika yang dikelilingi oleh musculus sphincter uretra interna dan pars prostatika, yaitu ada crista uretralis, sinus prostaticus, colliculus seminalis, urticulus prostaticus, muara ductus ejaculatorius. Lalu ada juga pars membranosa dan pars spongiosa. Lalu ada perkemih. Nah, kandung kemih ini merupakan bagian integral dari sistem genitourinary. Nah, urin ini diproduksi oleh ginjal mengalir ke kandung kemih melalui ureter di kedua sisi. Kemudian bertindak sebagai tempat penyimpanan limbah ini sampai pusat sistem saraf yang lebih tinggi, mulai proses buang air kecil sehingga urin dapat dilarikan ke ureter di bagian bawah. Nah, sistem saraf otonom merupakan faktor kunci yang dalam menentukan apakah kandung kemih tetap rileks untuk menyimpan urin atau berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Stimulasi saraf parasimpatis mendorong buang air kecil, tapi rangsangan pada parasimpatis ini mencegah buang air kecil. Serabut parasimpatif itu preganglionik, keluar dari sumsum tulang belakang, terutama antara S2 dan S4. Lalu neuron parasimpatis postganglionik melepaskan asetilkolin ke otot polos kandung kemih. Nah, otot polos kandung kemih ini terutama menggunakan kanal muscarinic M3 untuk menyebabkan kontraksi destrusor. Nah, saluran M3 yang biasanya berhubungan dengan kontraksi otot polos itu adalah reseptor berpasangan protein GGG atau GPCR yang meningkatkan kalsium interseluler, berinteraksi dengan kalmodulin dan pada akhirnya mengaktifkan myosin kinase. Lalu stimulus parasimpatis juga membantu mengurangi tonus uretra yang memungkinkan aliran urin melalui pelepasan oksida nitrat yang membantu mengurangi input adrenergik dan somatik. Sebaliknya, kontinensia dipertahankan melalui persafaran parasimpatis. Awalnya itu dimulai dari tulang belakang dada. Sinyal simpatis pada dasarnya melakukan kebalikan dari sinyal yang melibatkan respon parasimpatis. Artinya ini untuk melangsungkan otot polos destrusor dan mengontraksikan leher kandung kemih. Nah, relaksasi otot destrusor ini terjadi terutama melalui agonis reseptor beta 3 yang berfungsi sebagai GPCR. Nah, lalu kontraksi leher kandung kemih ini dikendalikan oleh stimulasi reseptor alpha 1. Nah, suatu proses yang dimediasi oleh gigi di kedua lokasi tersebut. Nah, noradrenalin ini adalah hormon yang digunakan oleh sistem saraf simpatik untuk mendukung resistensi urin. Identifikasi jenis reseptor yang terlibat dalam persarafan simpatis dan parasimpatis kandung kemih telah mengarah pada pengembangan pengobatan farmakologi untuk beberapa penyakit kandung kemih umum yang menegaskan reseptor ini dan memiliki kemanjuran yang tinggi. Nah, lalu persarafan somatik juga berperan dalam respon berkemih. Neuron ini muncul dari nukleus on-off yang terletak di tanduk anterior dari sakral sumsum ke tulang belakang.
dan menyatu menjadi saraf pudendal yang memanfaatkan asetilkolin untuk mengontraksi sfinkter ureter eksternal melalui stimulasi reseptor nikotinik di lokasi tersebut. Nah, lalu dimasukkannya sistem saraf somatik ini, dan dengan demikian tingkat kontrol sadar atas retensi dan pelepasan urin mengisyaratkan peran yang dimainkan oleh pusat-pusat tingkat tinggi dalam sistem saraf pusat dalam proses ini. Nah, tegmentum pontine dorsal ini telah dikenal selama hampir 1 abad sebagai pusat koordinasi berkemih, dan stimulasi pada pusat ini menginduksi kontraksi kandung kemih dan melemaskan sfinkter uretra. Setelah kandung kemih penuh dengan urin hingga terjadi ketegangan dinding yang cukup besar. Nah, tegmentum pontine dorsal ini mengirimkan sinyal rangsangan ke serabut resimatis yang mempersarafi kandung kemih, sekaligus mengirimkan sinyal menggambarkan ke saraf somatik. Nah, lalu sinyal-sinyal ini digabung untuk menghasilkan kontraksi dengan kandung kemih, sekaligus melepaskan ketegangan pada saluran keluar urin. Nah, tegmentum pontine dorsal ini pada gilirannya mengirimkan sinyal ke dan menerima sinyal dari pusat-pusat di bawah kendali sadar dan tidak sadar dari seluruh SEP seperti korteks prefrontal, thalamus, pons, medula, dan lain-lain. Nah, interaksi yang kompleks ini yang masih merupakan area penelitian aktif, membantu menjelaskan keterlibatan sistem sinyal sadar dan tidak sadar dalam proses berkemih. Begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.